Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naomi Gloria Banurea dengan NIM 163123123 dari kelas RKA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas deep learning tentang back propagation. Pada materi ini, pertama-tama kita disuruh memikirkan terlebih dahulu tentang sebuah permasalahan yang memiliki dua input dengan variabel dependent continue tanpa adanya lapisan tersembunyi ataupun hidden layer. Model seperti ini sering juga disebut sebagai single layer perceptron karena hanya memiliki satu layer saja tanpa adanya layer tersembunyi ataupun hidden layer. Masalah tersebut dapat diilustrasikan melalui gambar berikut, di mana terdapat X1 dan X2 pada input layer, dan pada output layer terdapat activation function berupa linear function. Parameter apa saja yang harus kita ketahui dari model tersebut? Dalam permasalahan tersebut, kita harus mengetahui bahwa terdapat bobot dan bias, di mana lebih tepatnya terdapat dua bobot ataupun weight, yaitu W1 pada variabel 1 dan W2 pada variabel 2, dan satu bias yang dilambangkan dengan B yang diberikan pada activation function berupa fungsi linear. Kemudian kita akan mempelajari tentang model dan MSL loss dari permasalahan tersebut, di mana model dan fungsi loss itu dihitung menggunakan mean squared error ataupun MSE. Permasalahan tersebut dapat dimodelkan menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana model X1, X2 sama dengan bias ataupun B, ditambah bobot ataupun weight 1 ataupun W1, dikalikan dengan variabel 1 ataupun X1, dijumlahkan dengan bobot 2 ataupun weight 2 yang dilambangkan dengan W2, dikalikan dengan variabel 2 yang dilambangkan dengan X2. Model ini diperoleh dari hasil perhitungan weighted sum dengan rumus sebagai berikut. Kemudian dari model tersebut didapatkan fungsi loss dengan persamaan sebagai berikut, di mana fungsi loss didefinisikan sebagai model X1, X2 yang merupakan nilai prediksi dikurangi Y yang merupakan nilai aktual. Hasilnya kemudian akan dikuadratkan. Fungsi loss ini jika kita gunakan model X1, X2 yang dijabarkan seperti tadi akan menghasilkan persamaan berikut, di mana loss dapat didefinisikan sebagai B ditambah W1X1 ditambah W2X2 dikurangi Y dikuadratkan. Selanjutnya kita akan menghitung gradient nilai loss, di mana pada tahap ini kita akan menghitung turunan parsial fungsi loss terhadap bias atau B, turunan parsial fungsi loss terhadap bobot pertama, dan turunan parsial fungsi loss terhadap bobot kedua menggunakan cara lama atau old-fashioned way. Fungsi loss ini dapat didefinisikan menggunakan persamaan yang tadi, B ditambah W1X1. Mohon maaf, ini ada salah tulis. Saya salah menuliskan 1 jadi I, mohon maaf. Ditambah W2X2 dikurangi, yang hasilnya nanti akan dikuadratkan. Dari sini didapatkan turunan parsial fungsi loss terhadap B yang dapat didefinisikan menjadi persamaan sebagai berikut, di mana 2 dikali B ditambah W1X1 ditambah W2X2 dikurangi Y. Turunan parsial fungsi loss terhadap W1 adalah 2 dikali B ditambah W1X1 ditambah W2X2 dikurangi Y dikali X1. Dan yang terakhir, turunan fungsi loss terhadap W2 adalah 2 dikali
B ditambah Y1X1 tambah Y2X2 dikurangi Y dikali X2. Sekarang mari kita atur perhitungannya dengan cara yang agak sedikit berbeda. Di mana kita definisikan terlebih dahulu variabel A1 yang kita dapatkan di mana variabel A1 ini merupakan hasil perkalian dari W1 dan X1. Kemudian ada juga A2 yang merupakan hasil perkalian dari W2 dikali X2. Dan ada fungsi Y aksen ataupun Y topi yang merupakan hasil penjumlahan dari bias ditambah variabel A1 dan variabel A2. Menggunakan persamaan tersebut, kita dapat mengaplikasikannya pada fungsi loss, di mana model panjang dari fungsi loss tadi, di mana model panjangnya yang B ditambah W1X1 ditambah W2X2 dapat diganti menjadi fungsi Y aksen ataupun Y topi, sehingga persamaan fungsi loss akan berubah menjadi Y aksen dikurang Y, yang hasilnya akan dikuadratkan. Selanjutnya, kita akan eh, kita harus mencari fungsi loss terhadap turunan parsial fungsi loss terhadap bias, turunan parsial fungsi loss terhadap W1, W1 dan turunan parsial fungsi loss terhadap W2 seperti yang ingin kita cari menggunakan cara jadul tadi. Namun, setelah didefinisikan dengan cara agak sedikit berbeda tadi, kita dapat mengaplikasikan aturan rantai ataupun chain rule, di mana kita tadi mempunyai persamaan yang sudah didefinisikan, persamaan fungsi loss, persamaan Y aksen ataupun Y topi, A1 dan A2. Dari sini kita dapat memperoleh turunan parsial fungsi loss terhadap bias. Ini dapat didefinisikan sebagai turunan parsial fungsi loss terhadap Y top, Y aksen ataupun Y topi dikalikan turunan parsial Y aksen terhadap bias. Kemudian, turunan parsial fungsi loss terhadap W1 dapat didefinisikan sebagai turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen dikali turunan parsial Y aksen terhadap A1 dikali turunan parsial A1 terhadap W1. Turunan parsial fungsi loss terhadap W2 dapat didefinisikan sebagai turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen dikali turunan parsial Y aksen turunan parsial Y aksen terhadap A2 dikali turunan parsial A2 terhadap W2. Selanjutnya kita harus menghitung turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen, turunan parsial Y aksen terhadap bias, turunan parsial A1 terhadap W1, dan turunan parsial A2 terhadap W2. Namun, hal tersebut cukup mudah karena kita memiliki persamaan yang sudah kita definisikan tadi yang dapat kita gunakan kembali untuk menghitung turunan parsial yang kita butuhkan tersebut. Yang pertama tadi kita mempunyai fungsi loss yang didefinisikan dengan menggunakan persamaan Y aksen ataupun Y topi dikurang Y, di mana hasilnya akan dikuadratkan. Apabila kita ingin mencari turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen, kita dapat menemukan bahwa turunan parsial tersebut ialah 2 dikali Y aksen dikurangi Y. Kemudian berikutnya ada Y aksen dengan persamaan bias ditambah A1 dan A2. Kita ingin mencari turunan parsial Y aksen terhadap bias yang memiliki nilai sama juga dengan turunan parsial Y aksen terhadap A1 yang memiliki nilai yang sama juga dengan turunan parsial Y aksen terhadap A2 yang ketiganya sama-sama memiliki nilai 1. Kemudian tadi ada A1 yang didefinisikan
sebagai W1 dikali X1. Apabila kita ingin mencari turunan parsial dari A1 terhadap W1, dari persamaan yang tadi kita dapat memperoleh hasil dari turunan parsial tersebut adalah X1. Begitu pula dengan A2, kita dapat memperoleh turunan parsial dari A2 terhadap W2 ialah X2. Kemudian seluruh persamaan tersebut yang sudah kita definisikan tadi dapat kita satukan ya, dan kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut, di mana turunan parsial fungsi loss terhadap bias sama dengan turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen dikali turunan parsial Y aksen terhadap bias sama dengan 2 dikali Y aksen dikurang Y dikali 1. 2 dikali Y aksen dikurang Y ini tadi diperoleh dari turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen. Dan satu tadi itu dapat kita lihat dari turunan parsial Y aksen terhadap B, di mana bernilai 1. Begitu pula dengan turunan parsial fungsi loss terhadap Y1 dapat kita definisikan sebagai turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen dikalikan turunan parsial Y aksen terhadap A1 dikalikan turunan parsial A1 terhadap Y1 sama dengan 2 dikali Y aksen dikurang Y dikali 1 dikali X1. Hal yang sama juga berlaku pada turunan parsial fungsi loss terhadap bobot 2 ataupun W2, namun perbedaannya di akhir nanti akan dikalikan dengan X2. Kemudian kita dapat juga mengecek apakah perhitungan ini sesuai dengan perhitungan jadul atau old fashion tadi. Dan berdasarkan perbandingan yang telah saya buat sendiri, saya kerjakan secara manual, hasilnya sama. Jadi baik menggunakan cara old fashion ataupun cara lama ataupun cara jadul, hasilnya akan sama dengan menggunakan chain rule sehingga keduanya valid untuk digunakan. Nah, sekarang kita siap untuk melakukan backpropagation, di mana kita akan menggunakan persamaan yang tadi. A1 merupakan hasil perkalian dari W1 dikali X1, A2 merupakan hasil perkalian W2 dikali X2, dan Y aksen merupakan hasil penjumlahan bias ditambah A1 dan A2, dan fungsi loss-nya didefinisikan dengan pernyataan yang tadi, di mana fungsi loss didefinisikan sebagai Y aksen dikurang Y, yang mana hasilnya akan dikuadratkan. Kita akan menulis ulang perhitungan tersebut dalam bentuk graf komputasional yang dapat diamati melalui ilustrasi tersebut, di mana di sini terdapat X1 dan W1 yang dikalikan, ya menuju tanda bintang yang itu artinya dikalikan. Begitu pula dengan hal yang serupa juga terjadi pada X2 dan W2. Persamaan ini, bagian-bagian ini menunjukkan bahwa X1 dikalikan dengan W1 dan X2 dikalikan dengan W2, di mana untuk X1 dan W1 setelah dikalikan keduanya akan didefinisikan sebagai A1 dan X2 dan X2 dengan A2 apabila telah dikalikan akan didefinisikan kembali sebagai A2. Kemudian baik A1, A2 dan A3 beserta bias akan dijumlahkan yang akan didefinisikan kembali sebagai fungsi Y. Kemudian, fungsi Y ini akan membentuk persamaan fungsi loss tadi, di mana Y aksen dikurangi Y yang hasilnya akan dikuadratkan akan membentuk fungsi loss. Hal ini serupa dengan persamaan yang kita lihat atau sudah kita definisikan tadi. Kemudian kita dapat menempelkan setiap turunan kecil yang telah kita hitung tadi pada graf berikut, pada graf tersebut. Kita pertama-tama dapat mengamati kita ingin mencari
turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen misalnya. Itu kita dapat tempelkan fungsi yang tadi pada bagian ini, pada bagian loss, fungsi loss yang mengarah memiliki tanda panah ke arah belakang, ke arah Y aksen. Di situ kita akan tuliskan turunan kecil yang tadi untuk turunan fungsi loss terhadap Y. Untuk turunan fungsi Y terhadap bias, turunan fungsi Y aksen terhadap A1 dan turunan fungsi Y aksen terhadap A2, juga kita dapat tuliskan turunan parsial kecil yang sudah kita temukan tadi. Begitu pula pada turunan parsial A1, A1 terhadap W1, W1, W1 dan turunan parsial A2 terhadap W2 juga dapat kita tuliskan. Sehingga jika semuanya disatukan akan membentuk bagan sebagai berikut. Di mana bagan ini berisi graf komputasional dari masalah tadi, beserta turunan-turunan parsial kecil yang dapat membantu kita untuk lebih mudah mengamati alur turunan parsial dari dari fungsi loss terhadap parameter lainnya. Untuk menghitung fungsi loss terhadap parameter apapun, kita dapat mulai dari bagian fungsi loss terlebih dahulu dan bergerak ke belakang hingga mencapai parameter yang ingin kita hitung. Dan selama perjalanan kita ke belakang hingga nanti ini kita akan mencapai parameter yang ingin kita hitung, kita akan mengalihkan setiap turunan parsial yang kita temui selama perjalanan menuju ke parameter. Hal inilah yang disebut sebagai backpropagation karena alurnya diamati secara mundur. Contohnya saja untuk menghitung fungsi turunan parsial, fungsi loss terhadap W1. Kita dapat mengamati jalur kuning pada graf komputasional tadi, sehingga dari graf tersebut kita dapat mendefinisikan bahwa turunan parsial fungsi loss terhadap W1 merupakan turunan parsial hasil turunan parsial fungsi loss terhadap Y aksen dikali turunan parsial Y aksen terhadap A1 dikali turunan parsial A1 terhadap W1 sama dengan 2 dikali Y aksen dikurang Y dikali 1 dikali X1. Apakah ini sesuai hal hal yang sudah kita hitung tadi? Tentu saja iya. Graf tersebut dibentuk dari hasil perhitungan turunan parsial yang sudah kita hitung terlebih dahulu tadi. Sehingga hasil yang diberikan sesuai, cuman melalui bagian seperti ataupun graf seperti ini, kita dapat lebih mudah mengamati alur fungsi loss terhadap parameter lainnya. Backpropagation ini dapat terbilang sangat efisien karena kita hanya perlu menghitung sekali saja, membuat grafik ataupun graf sekali saja, dan kita bisa mengulangkannya berulang kali untuk menghitung eh, permasalahan-permasalahan yang kita temui. Atau hal-hal yang ingin kita hitung dapat kita amati dari graf yang telah kita buat, sehingga kita tidak perlu berusaha payah berusaha payah lagi mendefinisikannya seperti cara manual seperti ini. Kita bisa tinggal melihat bagan dan kita sudah mengetahui alurnya bagaimana, kita tinggal mengalihkan dan kita bisa menggunakan bagan tersebut berulang kali untuk menghitung
Turunan parsial, fungsi loss terhadap parameter lain maupun turunan parsial parameter lain terhadap parameter lainnya, sehingga sangat efektif. Sekian hasil penjabaran tugas deep learning dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.